صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, baik yang offline maupun yang online yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukurillah, kembali kita bisa berjumpa dan berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pengajian kita di mana membahas fikih muamalah. Dan dalam dua pertemuan kita sudah membahas dan mendiskusikan tentang hukum-hukum hutang piutang, dan insya Allah kita sudah memiliki wawasan terkait masalah tema tersebut. Tema yang berikutnya adalah tentang al-wadi'ah sesuai dengan urutan tema yang ada di kitab Muntakhab al-Ahkam ini. Tentang wadi'ah atau titipan yang juga merupakan bagian dari fikih muamalah. Dan kita akan membahasnya sesuai dengan teks yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya karena tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu sulit insya Allah. Dan ini pun perlu kita pahami dengan baik sehingga kita dalam menjalankan dan mengamalkan fikih ini insya Allah bisa Allah terima sebagai suatu amal ibadah, sebagai bekal kita menuju ke akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentang al-wadi'ah nanti ada hubungan dengan masalah al-amanah, amanat. Ya. Jadi wadi'ah artinya adalah titipan. Adapun dalam fikih dikatakan al-wadi'atu, ini karena proyeksinya dipinjam katanya, jadi nggak pakai proyektor. Ya, nggak ada. Al-wadi'atu hiya aqdun yufidu istinabatan fi hifdzi syai'in. Wa bi'ibaratin ukhra hiya wad'u al-mali 'inda al-ghairi liyahfadhahu li malikihi. Jadi wadi'ah atau titipan adalah merupakan suatu akad transaksi yang memberikan wewenang atau perwakilan kepada orang lain untuk menjaga sesuatu, menjaga barang. Dengan ungkapan yang lain, wadi'ah atau titipan dalam fikih ialah seseorang meletakkan hartanya atau barangnya kepada orang lain untuk dijaga barang itu. Ya, jadi milik orang itu dijaga oleh orang lain. Itu tentang pengertian atau definisi wadi'ah dalam fikih. Jadi jelas ada merupakan akad. Nanti ada ijabnya, ada qabulnya, dan berikutnya kita akan bahas lebih detail insyaallah. Dikatakan bahwa taftaqirul wadi'atu ila ijabin wa qabulin. Masalah wadi'ah ini titipan perlu adanya ijab dan qabul, ya. Ada ijab dan qabul. Jadi ijab dari pihak yang menitipkan, ucapan menitipkan, ucapan memberikan, qabul itu menerima dari yang dititipkan, ya.
Wa yaqal ijabu bi kulli lafdhin dalin ala tilkal istinabah. Dan ijab ini bisa menggunakan lafaz apa saja, bahasa apa saja, ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan kepada masalah mewakilkan atau penitipan tersebut. Ka'ayyakula umpamanya seseorang yang menitipkan berkata, auda'tuka hadal mal, aku titipkan harta ini kepadamu. Au ihfadhu, atau jagalah. Au huwa wadi'atun indaka, atau harta ini sebagai titipan di sisimu. Wa nahwi dzalika, dan selainnya. Ya, dengan apa saja ungkapannya, dengan kalimat apa saja, dengan bahasa apa saja boleh, baik yang panjang maupun yang singkat, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, ya. Atau bahasa kita bilang nitip ya, oke, masuk ijab kabul juga boleh. Atau kalau malas bilang oke, itu juga diterima juga, begitu, ya. Atau dengan boleh nggak nitip? Oh boleh, sama juga. Jadi dengan apa saja yang menunjukkan adanya penitipan dan penerimaan itu boleh dilakukan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa, boleh. Yang penting bisa saling memahami bahwa orang ini menitip, yang ini yang dititipi. Ini barangnya ada dan kelihatan. Itu masalah wadi'ah dalam fikih Ahlul Bait. Jadi ijab boleh dengan lafaz apa saja yang penting bisa dipahami. Wa yaqa'ul qabulu bi kulli lafdhin dadin 'ala ar-ridha bin niyabati fil hifdhi. Dan adanya qabul, ucapan menerima dari pihak yang dititipi itu pun bisa menggunakan lafaz atau kata-kata dan ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan bahwa dia itu ridho atau rela atau bersedia untuk dititipi, ya, sebagai niyabah, sebagai perwakilan dalam menjaga barang milik orang yang menitipi. Wala yu'tabaru fihi al-arabiyyah, dan tidak diperlukan dalam lafaz ijab qabul itu dengan bahasa Arab. Jadi nggak mesti, boleh dengan bahasa apa saja. Wa yajuzu an yakuna al-ijabu bil lafzi wal qabuli bil fi'li. Boleh juga ijabnya dengan lafaz, dengan ungkapan, ini saya titipkan barang saya kepada engkau, kemudian kabulnya tanpa pembicaraan, langsung diterima, langsung dititipkan. Boleh juga begitu, ya. Jadi ucapan ijab bisa dengan lafaz, tapi qabulnya bisa dengan perbuatan tanpa ucapan. Dianggap sah juga. Bahkan dikatakan tasihul wadi'atu bil mu'atati. Dibolehkan melakukan wadi'ah, penitipan dengan mu'atat, dengan saling memberikan. Ya. Seperti masalah bai' jual beli, ada istilah mu'atat, yaitu saling memberikan dan menerima. Kalau zaman dulu orang-orang ketika menjual beli itu hati-hati sekali. Saya beli ini, kemudian pihak pihak toko katakanlah saya menjual barang ini, saya terima. Ada ucapan begitu. Dengan mu'atat, dengan saling memberikan barangnya, berikan uangnya tanpa bicara, itu pun dianggap sah. Ya namanya mu'atat, ya saling memberikan. Si pembeli memberikan uangnya, si penjual memberikan barang yang dibeli tanpa ada ucapan, itu pun sah, ya. Bi ayyusallimahu lil hifdhi, wadi'ah yaitu untuk diserahkan agar dijaga. Wa yatasallamul akharu dzalika, dan yang lain pihak penerima menerima dengan ridho, dengan kerelaan. Innama yajuju qabulul wadi'at liman kana qadiran ala hifdhiha. Jadi wadi'ah ini titipan itu dibolehkan orang yang menerimanya kalau dia mampu menjaga barang itu. Nah, sedangkan barang ini bermacam-macam. Ya kalau titipannya mungkin yang ringan, titipannya katakanlah berupa apa ya? Katakanlah apa misalnya? Katakanlah sendal begitu, sendal yang murah. Itu ringan, nggak ada masalah. Titip sendal dulu ya, boleh. Kalau nitipnya barang berharga, mobil misalnya. Ya kalau kita nggak mampu, atau orang yang dititipnya nggak bisa menjaganya, berat, perlu tempat, perlu jaga dari pencurian, nah, jangan terima, nggak boleh menerima hukumnya, begitu. Atau perhiasan, ya. Misalnya kalau di kita itu biasanya menjelang Lebaran ya, sebagian pada bulan mudik kan, sebagian ada yang nitip mobil, nitip perhiasan, nitip barang berharga.
Nah, barang berharga itu harus dijaga. Ketika yang dititipi merasa tidak mampu, nggak boleh menerima. Tolak begitu. Karena barangnya sulit untuk dijaga dari pencurian. Ya. Seperti Lebaran kemarin itu, ketika saya kunjung ke rumah keponakan, cerita, nih rumah sebelah orang sedang sholat id, ya, datang perampok. Perampok pakai kopiah, baju koko, pakai sarung, bawa mobil. Dengan tenang masuk apa, ngambil semua, mobil masukin semua. Orang nggak curiga, dikira datang situ Lebaran. Oh pakai kopiah, baju koko, oh tenang. Yang santai, yang apa merokok begitu. Nggak disangka kalau itu perampok. Udah berangkat selesai, depannya itu perampok. Rupanya punya rumah itu lagi pulang kampung, sudah diintai. Yang punya rumah nggak ditipin ke tetangganya, ke PRT, ke siapa gitu, atau kasih apa penjaga di situ, misalnya satpam supaya aman. Enggak, berangkat pulang kampung nggak selesai, tetangganya nggak tahu. Nah, perampok juga pinter, ya pakai sarung, pakai baju koko, tenang, ya habis barangnya diambil, dibersihkan, macam-macam barang diambil. Itu kejadian, ya. Faman kana ajizan lam yajud lahu qabuluha 'alal akhwati wujuban. Orang yang tidak mampu menerima titipan, tidak mampu menjaga barang titipan, tidak boleh menerima titipan. Harus betul-betul yang punya kemampuan, bisa menjaga barang itu. Nah kalau titipannya zaman dulu, titip kuda. Sekarang kan nggak ada kuda. Mobil kan bisa diem. Kalau kuda kan hewan. Gimana? Sapi misalnya. Atau biasanya kuda lah pada zaman dulu. Atau keledai begitu, onta. Kan dititipin. Itu harus dijaga, harus mampu menjaganya. Agak sulit. Kalau nggak mampu nggak boleh. Illa idza kana al-mudi'u a'jaza minhu fil hifdzi ma'adami wujudi mustawda'in akhar qadirin alaihi. Nah, kecuali kalau ada seseorang yang menitipi misalnya dia juga tidak mampu menjaga barang itu dan sudah cari orang lain untuk menitipi barangnya, nggak ada, kecuali hanya orang ini. Jadi dia pun masih ragu, terpaksa. Pada kondisi terpaksa, orang yang tidak mampu atau kurang mampu daripada orang lain bisa membahayakan, maka terpaksa diterima. Begitu. Jadi orang yang kurang mampu, kapan bisa menerima titipan orang lain? Kalau orang lain nggak ada sama sekali. Begitu. Misalnya yang lain, misalnya orangnya katakanlah agamanya berbeda atau diragukan amanatnya atau sebab yang lain. Nah kan yang menitip pun dia merasa perlu, sangat darurat, nggak mungkin kalau nggak dititipi. Pada kondisi terpaksa maka bisa diterima. Kemudian syarat-syarat orang yang dititipi dan yang menitipi. Al-awwalu al-bulugu. Orang yang menitipi dan yang dititipi harus bulug. Harus sudah balik, sudah dewasa secara syar'i. Ya paling enggak di atas 15 tahun kalau laki-laki. Kalau perempuan di atas 9 tahun, 9 tahun ke atas. Harus sudah balik. Asani al-aqlu, yang kedua orangnya berakal sehat. Fala yasihu istida'u sabi walal majnuni wa kada ida'uhuma. Oleh karena itu tidak sah anak kecil yang belum balik, misalnya di bawah 15 tahun, juga orang yang tidak normal tidak boleh menerima titipan. Ya, tidak sah dia menerima titipan. Wa kada ida'uhuma, juga kalau dia menitipkan barang tidak sah juga. Jadi yang belum balik dan yang tidak normal akalnya tidak boleh menitipi barangnya, juga tidak boleh menerima titipan. Itu menurut syariat Ahlul Bait. Sawa'un akan dal malu lahuma aw lagharima minal kamilin. Baik harta atau barang itu milik dia sendiri atau milik orang lain. Ya, nggak boleh dititipi dan nggak boleh menerima titipan. Balla yajuju wad'ul yad ala ma awda'ahu. Bahkan kita tidak boleh menyentuh atas barang yang ada pada anak kecil dan orang tidak normal itu. Ya. Naam, la ba'sa bi akhdhihi idza khifa halaku wa talafu fi yadihima. Ya kalau misalnya barangnya barang yang mudah rusak dan akan nanti nggak bisa digunakan lagi, ya terpaksa diterima titipan itu. Kalau barangnya jenis barang yang bisa cepat rusak, ya kena pengaruh udara atau kena yang lain, maka terpaksa harus diterima. Wa yukhadhu biqasdil hifdzi, maka orang yang merasa mampu dia harus mengambil
barang dari anak kecil dan orang yang tidak normal itu untuk dijaga. Walakin la yasiru bidzalika amanatan malikiyatan wadi'atan. Tetapi ketika diambil barang itu dari anak kecil atau dari orang-orang yang tidak normal, maka bukan sebagai wadiah, ya, tapi sebagai amanah, amanah malikiyah dan sebagai bukan wadiah yang dalam definisi di atas tadi itu. Nanti dia ada bedakan antara amanah dengan wadiah. Bal takunu amanatan syar'iyatan yajibu 'alaiha hifdhuhuma wal mubadaratu ila isalihima ila walihima au i'lamuhu bikauniha 'indahu wa laysa 'alaihi dhamanun law talifat fi yadihi. Nah, jadi ketika suatu barang yang mudah rusak, apalah contohnya antum cari sendiri, itu pada di tangan anak kecil, misalnya katakanlah orang tuanya nggak ada, ini yatim piatu misalnya. Nah, ternyata orang tuanya meninggal barang, ini barang cepat rusak. Nah, orang yang mengetahui harus menyelamatkan barang itu, gitu. Tapi bukan sebagai wadiah, ya. Tapi sebagai amanat syariah namanya. Apa bedanya? Ya. Kalau wadiah itu nanti dikembalikan kepada yang pemiliknya. Tapi amanah syariah itu harus dijaga pada kondisi dia masih tidak normal dan masih kecil belum balik, maka harus dikembalikan atau diserahkan kepada seorang wali. Ya, wali artinya yang mengurusi anak itu. Misalnya ada pamannya datang atau misalnya ada petugas ya yang mengurusi yatim piatu misalnya, itu namanya wali yang mengurusi anak tersebut. Untuk dijaga oleh walinya tersebut, ya. Jadi harus diperhatikan sekalipun itu milik anak kecil yang tidak boleh dia sentuh atau tidak boleh dia miliki, ya bisa diselamatkan dan diambil. Tetapi untuk diselamatkan dan dijaga, ketika dia besar diserahkan atau diserahkan kepada walinya, misalnya pamannya atau familinya yang mengurusi anak tersebut. Atau kalau tidak ada, misalnya ada anak kecil, dia memiliki barang peninggalan, kan bisa terjadi. Ketika terjadi gempa atau tsunami atau apalah semuanya banyak yang binasa, yang meninggal, ada anak kecil, ternyata orang tuanya punya barang. Nah, barangnya bagaimana? Jangan sampai dicuri oleh orang lain, maka diambil. Kalau nggak bisa, maka diumumkan secara resmi siapa yang bisa menjaga barang ini. Ya. Dan kalau diambil, karena ini bukan titipan, bukan wadiah, ketika terjadi kerusakan, maka yang mengambil tidak bertanggung jawab. Ya. Kecuali kalau dia teledor. Kalau terjadi kerusakan, kalau dia teledor atau tidak menjaganya, maka dia bertanggung jawab untuk menggantinya. Itu perbedaan antara amanah syariah dengan wadiah atau amanah malikiyah. Ya, seperti kisah di mana di Surah Kahfi, Ustaz, yang tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya ketika menemukan tembok sedang mau roboh kan, ya. Tembok sedang roboh, kemudian diperbaiki oleh Nabi Khidir. Nabi Musa kan nggak paham, kok kayak nggak ada kerjaan, tembok roboh, nggak ada orangnya, kok diperbaiki, ini ada apa? Kata Nabi Khidir, ini ada harta karun di bawahnya. Kalau dia roboh nanti akan kelihatan barang itu diambil orang. Maka supaya barang tetap ada di bawahnya dan selamat, tembok diperbaiki. Nanti suatu saat akan ada yang mengambilnya untuk anak itu ketika besar. Jadi pandangannya ke depan. Ya, karena itu saya pernah jelaskan bahwa ilmu lahiriah tidak cukup pada sebagian kondisi untuk mengatasi sebagian masalah. Ilmu lahiriah nggak cukup, perlu ilmu batiniah, ilmu irfani, ilmu syuhudi. Karena itu supaya masalah dan problema bisa selesai dengan tuntas, harus ada imam ma'sum yang ilmunya ilmu laduni, yang bisa memandang ke depan jauh begitu. Ya. Kalau tanpa ada ilmu laduni maka tidak akan selesai. Karena itu sekarang kita ini banyak sekali masalah yang tidak bisa selesai dan tidak mungkin selesai sesuai dengan hudurnya imam zaman nanti. Banyak sekali. Kita perhatikan adanya ikhtilaf, adanya problema, adanya macam-macam masalah tidak bisa selesai kecuali dengan hadirnya imam ma'sum atau imam zaman. Ya. Itu perlu adanya ilmu syuhudi. Pernah saya contohkan ya waktu minggu lalu barangkali.
Kemudian berikutnya tentang sebagian hukum-hukum wadi'ah. Al-wadi'atu jaizatun minat tarafain. Jadi akad itu ada akad yang jaiz, ada akad yang lazim dalam fikih. Akad yang lazim harus dilaksanakan, harus diterima dan tidak boleh dibatalkan selama perjanjian itu ada. Ketat kalau akad itu akad lazim. Nah, kalau wadi'ah namanya akad jaiz. Jadi kapan saja bisa dibatalkan. Dari kedua belah pihak, baik dari yang menitipkan maupun yang dititipi. Akadnya, perjanjiannya, transaksinya bersifat jaiz, boleh, bisa dibatalkan. Fayajuzu lil maliki istirdadu malihi matasya. Oleh karena itu, orang yang memiliki barang, yang menitipkan barang itu, dia minta dikembalikan, mau ngambil kapan saja boleh. Jadi nggak ada ikatan waktu, nggak ada perjanjian, boleh kapan saja. Walil mustauda'i radduhu matasya. Juga orang yang dititipi ketika mau kembalikan ya kapan saja boleh. Jadi pemiliknya nggak bisa menolak. Ya, ini saya nggak mampu misalnya kan ini berat atau saya ada urusan, saya kembalikan. Pemiliknya nggak bisa menolak. Atau ketika mau ngambil pun yang dititipi nggak bisa menolak. Itu namanya akad jaiz. Kapan dibatalkan boleh dan kapan mau diambil pun boleh. Walaysa lil mudi'i al-imtina' min qabulihi. Jadi ketika yang dititipi itu mengembalikan barangnya kepada yang menitipi, maka yang menitipi tidak boleh mencegahnya. Nggak boleh mengatakan, kan saya titipi 2 hari. Nggak bisa. Ini kan akadnya akad jaiz. Gitu. Ini pentingnya kita memahami fikih. Ya. Jadi tidak ada keributan kalau ikut fikih dan semuanya bisa memahaminya. Na'am law fasakhaha al-mustawda' inda nafsihi tajulul amanatul malikiyah wa tasud annahu amanah syar'iyyah. Ya kalau dibatalkan misalnya orang yang mentipi itu dengan sendirinya maka amanah malikiyah menjadi batal dan menjadi amanah syar'iyyah. Fa yajibu alaihi raddu ila malikihi aw man yaqumu maqamahu aw i'lamu bil faskhi. Maka ketika menjadi amanah syariah sudah dibatalkan maka harus dikembalikan atau dikembalikan kepada orang yang menduduki kedudukannya. Ya, misalnya ketika orang yang dititipi membatalkan, nah kan pemiliknya nggak ada, kan bisa terjadi ada orang menitip sesuatu kemudian dia berangkat terjadi kecelakaan atau menghilang, kok nggak pulang-pulang, ini kemana orangnya nih? Makanya dititipi ya bisa menyerahkan ke saudaranya kalau ada atau orang yang diwewenangi. Atau nggak ada dia ke marja begitu, dikembalikan ke orang yang bisa menanggung barang tersebut atau diumumkan begitu. Falau ahmala biduni udhrin dhamina. Ya, kalau misalnya diabaikan, teledor begitu, maka harus mengganti. Kemudian yajibu 'alal mustauda'i hifdzul badi'ah bima jarat al-'adatu bi hifdhiha bihi. Bagi orang yang dititipi, ketika dia sudah merasa mampu menerima titipan, ya, maka dia wajib menjaga, wajib memelihara barang tersebut. Jangan sampai terjadi kerusakan. Kalau perhiasan misalnya diletakkan di tempat yang khusus. Ini ada contohnya tadi sini. Ya, wa wad'uha fil hirj alladhi yunasibuha, dan titipan itu barangnya harus diletakkan di tempat yang sesuai dengan barang tersebut. Ya. Ya kalau hewan ya di belakang rumah, ada kandangnya begitu. Kalau mobil, motor di garasi misalnya. Kalau perhiasan di dalam kotak yang kalau punya lemari yang double kuncinya, ya atau lemari besi, bisa di dalam itu. Bihaitsu la yu'addu 'inda al-'urfi mudayyi'an wa mufaritan wa kha'inan. Sekiranya menurut pandangan masyarakat umum, ketika sudah diletakkan pada tempatnya, maka dia tidak dianggap menyia-nyiakan. Tidak dianggap teledor dan tidak dianggap sebagai seorang yang berkhianat. Jadi harus mengetahui barang itu diletakkan di mana. Barang itu berupa apa begitu. Lau talifatil wadi'atu fi yadil mustauda'i min duni ta'addin minhu wala tafridin la yadmanuha. Dikatakan di sini bahwa kalau barang yang dititipi itu rusak, ya, tapi bukan karena kesalahan orang yang dititipi, karena mungkin pengaruh alam atau mungkin memang barangnya sudah waktunya rusak, maka yang dititipi tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Ya, jadi yang dititipi wajib mengganti kapan? Kalau dia tidak menjaga dengan baik atau dia tidak ada izin dia gunakan.
ya nggak boleh. Tapi kalau misalnya yang menitipi motor ya, dan mereka izin, boleh kamu gunakan motor ini. Titip mobil, boleh kamu gunakan. Dipakailah mobil motor itu. Kalau dipakai secara wajar, normal, menurut masyarakat umum biasa, rusak itu nggak mengganti. Kalau dipakai misalnya dengan cara yang tidak normal, atau belum bisa membawanya, atau dibawa ke tempat-tempat yang bisa rusak mobil itu, motor itu, maka wajib mengganti. Lau hawala adh-dhalimu akhdhal wadi'ati qahran yajibu mudafa'atuhu ma'al imkan. Fa in kanat al-mudafa'atu mu'adiyatan ila ad-dharari 'ala al-badani aw al-'aradi fala tajuzu. Sekarang kalau ada barang titipan, ya. Kemudian ada penjahat misalnya. Ada pencuri ingin mengambil barang itu. Nah, bagaimana sikap orang yang dititipi? Dikatakan di sini yajibu mudafa'atuhu ma'al imkan, wajib menjaga, wajib membela, mempertahankan barang titipan tersebut semampu mungkin, sebisa mungkin. Harus dijaga sebisa mungkin. Sekarang kalau misalnya dijaga, nah yang mencuri ini atau yang ini dia membawa katakanlah senjata tajam atau membawa senjata api dan akan berbahaya ketika nggak diserahkan. Ketika nyawa taruhannya atau akan berbahaya sekali, ya sudah, ya nggak ada kewajiban untuk mempertahankannya. Wa in kana fiha khasarah maliyah la yajibu tahammuluha illa idza kana al-khasar yasira jiddan. Jadi kalau misalnya akan mendatangkan kerugian yang besar dari pihak yang dititipi, maka tidak wajib menjaganya, dilepaskan. Kecuali kalau kerugiannya sangat sedikit, dipertahankan. Ya. Walau najah adh-dhalimu bi akhdhil wadi'ati qahran fala yadhmanul mustauda. Nah, sekarang apabila betul-betul diambil barang titipan itu, terpaksa nggak bisa pertahankan, maka pihak yang dititipi tidak ada kewajiban untuk mengganti barang tersebut. Lau kanatil wadi'atu dabbatan yajibu 'alal mustauda'i saqfiha wa 'alafuha hatta law nahahu al-maliku an dzalik. Nah, sekarang ada di masalah binatang. Lau kanatil wadi'atu dabbatan. Kalau misalnya barang titipan itu berupa dabah, berupa hewan, sapi atau kambing atau burung atau apalah dititipi. Yajibu 'alal mustauda'i saqfiha wa 'alafuha. Maka bagi orang yang dititipi wajib memberi minum, memberi makan hewan tersebut. Wajib hukumnya. Kalau enggak, zalim dan dosa. Serta mengganti. Hatta lawan nahahu maliku andalik. Sekalipun misalnya orang yang menitipi si pemilik itu dia tidak mau diberi makan atau dia tidak adalah atau mencegah, tetap enggak boleh. Ya, titipan apapun kalau berupa hewan sudah waktunya makan minum harus diberikan makanan, minuman dan diberikan penjagaan. Hukumnya wajib tugas si orang yang dititipi. Tabtulul wadi'atu bi umati kulli wahidin minal mudi'i wal mustad'i au jununihi. Kalau salah seorang dari yang menitipi atau yang dititipi meninggal dunia, salah satunya meninggal dunia, maka wadi'ah menjadi batal, bubar ya. Atau salah seorang di antara kedua ini tidak normal menjadi gila, maka titipan menjadi batal. Perlu ada solusi yang lain. Yajibu raddul wadi'ati 'indal mutalabati fi awwali waqtil imkani wa in kana al-mudi'u kafiran muhtaramal mali ini azmi wal ahwat wujuban dzalika aidan lil harbi al-mubahi al-mali. Hukumnya wajib mengembalikan barang titipan ketika diminta. Ya. Pada awal waktu diminta. Ya ketika diminta, walaupun mungkin baru sebentar, ya wajib dikembalikan. Wajib diserahkan begitu. Sekalipun orang yang menitipi itu orang kafir. Kan pada zaman Nabi bisa menghutang, bisa menitipi. Ketika misalnya Rasulullah ingin pergi ke mana? Hijrah ke Mekah kan? Waktu itu, ya. Ada sebagian sahabat yang menitip barangnya ke orang kafir atau sebaliknya. Bisa terjadi seperti itu. Ini ada hukum kemanusiaan dalam muamalah, dalam jual beli, dalam transaksi, dalam menitipkan ada hukum dalam Islam yang menjelaskan tersebut. Ya. Jadi Islam tidak memutuskan hubungan sama sekali.
sekalipun terhadap orang kafir. Jadi orang kafir kalau dia menitipi barangnya maka wajib diterima kalau kita mampu. Ya. Seperti kisah Imam Ali Zainal Abidin, ya. Ketika ada orang-orang yang menitipi barangnya, bahkan beliau melindungi. Padahal ayah mereka membunuh Imam Husain. Tapi anak-anaknya bisa dilindungi, dikasih makan, dibantu, titipannya dijaga, begitu. Ini hukum Islam. Nah, jadi memang kadang-kadang akhlak seperti itu, walaupun fikihnya dijelaskan secara rinci. Memang biasanya dalam akhlak itu sifatnya global. Nah, fikih sifatnya merinci, seperti yang pernah saya jelaskan. Biasanya kewajiban tolong-menolong. Secara akhlak, tolong-menolong hukumnya wajib. Bahkan kita wajib menolong hewan yang kelaparan. Atau kucing yang kehausan. Atau anjing sekalipun ketika dia lapar, dia harus wajib kita tolong anjing. Apalagi manusia. Orang kafir, orang muslim wajib kita tolong. Itu secara akhlak. Kemudian fikihnya merinci nanti. Jadi akhlak sifatnya global, kemudian dirinci oleh fikih. Atau menjerat antara fikih dengan akhlak. Bahkan dikatakan di sini wal akhwat wujuban dzalika adzanil harbi. Bahkan sekalipun kafir harbi yang menitipi barang itu wajib dikembalikan barangnya ketika dia meminta. Ini masih global tentunya, ya. Kafir ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Cuma di kita Indonesia tidak ada. Di Iran misalnya sebagai suatu negara Islam ada kafir zimmi. Yaitu mereka beragama Nasrani, kan banyak di sana. Yang beragama Majusi masih ada, atau yang beragama Yahudi pun ada. Mereka sebagai kafir zimmi. Cuma mereka sampai sekarang tidak diminta upeti, tidak diminta jizyah begitu. Padahal itu kewajiban seharusnya. Ketika ada yang tanya kenapa kok pemerintahan Iran tidak mengambil upeti dari orang-orang kafir zimmi, orang Masehi, Nasrani atau Majusi atau Yahudi. Jawabannya adalah karena kalau mereka diambil upeti, nanti kaum muslim yang tinggal di negara-negara non-muslim kayak di Amerika, di Eropa akan dipersulit juga. Efeknya ke sana gitu. Untuk menjaga kaum muslimin yang berada di negara kafir supaya tidak disakiti, maka di sini pun non-muslim harus diperlakukan secara baik. Jadi hubungannya sangat baik sekali. Bahkan kita lihat terhabar itu sampai berkunjung ketika hari Krismas kan, ya, berkunjung ke orang Masehi, ya, sebagian datang ke gereja mengucapkan, ya, ucapan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Itu secara akhlak, ya, akhlak itu begitu globalnya, nanti fikih merincinya. Bahkan kita lihat ada video itu rahbar memakan makanan disediakan oleh seorang ibu yang Nasrani, ya, yang kalau salah anaknya itu mati syahid ketika perang Irak-Iran. Jadi ada orang-orang Nasrani yang memang ikut perang bersama prajurit, ya, yang dipimpin oleh Imam Khomeini waktu itu. Ada sebagian yang non-Muslim Nasrani dan mereka gugur dalam peperangan tersebut. Itu rahbar menyambangi, mengunjungi, bahkan dikasih bantuan. Itu luar biasa, itu akhlaknya seperti itu. Lau awda al-lissu ma saraqahu 'inda syahsin la yajuzu lahu raddu ilaihi ma'limkan. Nah, sekarang kalau ada seorang pencuri, dia mencuri barang, mencuri motor atau mobil atau perhiasan atau mencuri uang. Kita tahu ini barang dia akan titipi, tapi barangnya hasil mencuri. Kita terima atau tidak barang itu? Dia katakan, lau awda al-lissu, kalau si al-lis yaitu pencuri, maling menitipkan sesuatu hasil curiannya kepada seseorang, la yajuzu lahu raddu ilaihi ma'limkan. Ya diterima titipannya, tapi jangan dikembalikan. Begitu. Itu fikihnya kayak begitu. Ya. Kalau kita punya kemampuan, ya terima. Tapi jangan dikembalikan hasil mencuri. Hasil korupsi misalnya bagaimana? Kan banyak korupsi, bisa miliaran. Ya. Kalau dititipi pada seseorang begitu. Pada pihak bank, pada pihak apalah lembaga. Kan bisa kan? Pada pihak lembaga dengan dengan merek, ya, katakanlah infak atau sedekah atau apa macam-macam, ya, itu boleh diterima tapi jangan dikembalikan. Bal yakunu amanatan syar'iyatan indahu. Nah, kalau nggak dikembalikan, jadi nanti dikemanakan bang itu?
Ya. Kalau wadiah kan wajib dikembalikan. Ya. Tapi ini bukan lagi wadiah, namanya menjadi amanat syariah. Amanat syariah ketika tidak boleh dikembalikan kepada pemiliknya, harus dikembalikan kepada yang memiliki wewenang. Ya. Pada marja atau mustahid atau wakilnya. Atau kalau dia mengetahui orang yang dicuri barangnya, dikembalikan kepada orang yang dicuri barangnya itu. Fayajibu alaihi isaluhu ila sahibi in arafahu. Maka barang hasil curi itu wajib dikembalikan pada orang yang, pada pemiliknya, bukan pada pencurinya, pada pemiliknya kalau diketahui. Wa illam ya'rifu, jika enggak tahu, fayajibu ayyas'ala an sahibi muddata sanah. Kalau enggak tahu maka wajib ditanyakan sana sini selama 1 tahun. Fa illam yajiz sahibahu yajri alaihi humul luqatah tamaman. Jika tidak diketahui juga, setelah 1 tahun maka berlaku hukum luqatah. Ada hukum sendiri masalah luqatah dalam fikih. Jadi kalau di negara Islam ya tinggal serahkan ke ke marja atau ke kantor marja. Masalah berikutnya, yajibu raddul wadi'ati ila sahibiha idza khafa al-mustadu 'alaiha min talafin aw sadaqatin aw hirqin wa nahwi dzalika. Orang yang dititipi sebuah barang, kalau dia merasa takut barang itu menjadi rusak, atau takut hilang, atau takut dicuri orang, ya, maka dia harus mengembalikan titipan tersebut. Jangan dipertahankan. Ya. Kalau sudah awalnya diterima barang itu, merasa aman, mampu menjaga, dan seterusnya, tapi setelah sehari 2 hari, kok kayaknya khawatir rusak ini barang. Atau kondisi berubah menjadi berbahaya. Takut dicuri misalnya, takut dirampok, berbahaya. Pada kondisi seperti itu, orang yang dititipi harus cepat-cepat mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Entah takut rusak, takut dicuri, atau takut misalnya terjadi kebakaran. Fa illam yumkin isaluha ilal maliki aw wakilihi yajib isaluha ilal hakim syar'i. Kalau yang dititipi dia tidak bisa mengembalikan kepada pemiliknya nggak ada, nggak tahu di mana, nggak jelas, maka kepada wakil si pemilik barang itu. Kalau nggak ada juga, maka kepada al-hakim syar'i. Ya, maka wajib diserahkan pada hakim syar'i, yaitu marja taklid. Ya. Lau kana qadiran ala hifdhiha, kalau mereka itu mampu menjaga barang tersebut. Walau lam yakunil hakim mawjudan. Sekarang kalau hakim syar'i nggak ada, kita di sini kita nggak punya hakim syar'i. Kita nggak punya mustahid di Indonesia, kita nggak punya marja. Ya kalau di Iran banyak, di Kum banyak, di Najaf, Karbala, di Irak banyak. Ya di kita kan nggak ada. Nah, maka kepada wakilnya, ini sih wakilnya di sini ICC. Ya. Au kana mawjudan lakin lam yakun qadiran ala hifdhiha, atau ada yang dapat wewenang tapi dia kemungkinan tidak mampu menjaganya. Ya, maka harus mencari orang yang betul-betul bisa dipercaya menjaga barang tersebut. Untuk dititipi barang tersebut. Ya. Idza dhaharatil mustauda amaratul mauti yajibu alaihi raddul wadi'ati ila malikiha aw wakilihi ma'limkan. Sekarang orang yang dititipi mengalami misalnya sakit parah, dan sudah ada kelihatan tanda-tanda akan dekat kematiannya orang yang dititipi. Maka pada kondisi seperti itu, barang titipan wajib dikembalikan secepatnya. Suruh anaknya kah atau siapa yang bisa diberikan wewenang, kembalikan pada pemilik cepat. Kalau pemiliknya nggak ada, kepada wakilnya. Wa ma'adamil imkan fa'ilal hakim syar'i. Kalau wakilnya tidak ada, yang lain juga tidak ada, maka kepada hakim syar'i, datang ke kantornya, pada wakilnya ke sini untuk dititipi. Nah, jadi di antara tugas wakil hakim syar'i itu, wakil marja menerima titipan. Seperti ICC ini sebagai salah satu perwakilan hakim syar'i rahbar. Di antara tugasnya menerima amanat, menerima titipan. Ketika tidak ada yang lain yang bisa menerima amanat tersebut. Wa ma faqdihi yusi biha wa yashhadu 'alaiha. Sekarang kalau tidak ada hakim syar'i, tidak ada wakilnya, tidak ada orang yang bisa dipercaya, maka orang yang dititipi ini wajib menulis wasiat atau berpesan pada seorang. Wasiat tertulis atau dibacakan begitu. Dan harus ada saksi yang menyaksikan wasiat tersebut.
Illa idza kana al-warithu muttali'an 'alaiha. Kecuali kalau warisnya tahu bahwa ini barang titipan. Misal katakanlah seseorang menitipi suatu barang, mobil atau perhiasan atau apa. Nah, kemudian yang dititipi akan meninggal dunia, sudah sakit parah. Nah, ketika ahli waris semuanya tahu ini titipan, dan masalah. Kalau nggak tahu, nah disangkanya warisan ayahnya. Karena itu ketika ada titipan harus jelas. Ada tercatat, atau tulisan, atau pesan, atau apa saja. Sehingga tidak dianggap sebagai harta warisan. Ya. Sebab masalah warisan ini sangat rentan ikhtilaf siyasat dalam rumah tangga. Dan banyak terjadi hal seperti itu. Wa kana saqatan aminan fala yajibu hina izin al-isha wal ishad. Ya, kalau ada ahli waris yang tahu dan mereka dipercaya tidak mungkin dijadikan sebagai harta warisan, ya, maka tidak wajib memberikan wasiat dan mengambil saksi pada kondisi seperti itu. Al-mustawdau aminun laisa alaihi dhamanul wadi'ati law talifat aw ta'ayyabat illa 'inda ta'addi wat tafriti. Orang yang dititipi itu dianggap sebagai amin, kepercayaan, menerima amanat. Karena itu dia tidak wajib mengganti titipan tersebut, barang titipan kalau terjadi kerusakan. Ketika tidak teledor tentunya, ketika sudah dijaga. Atau terjadi kecacatan, kerusakan. Kecuali kalau dia memang tidak menjaganya atau teledor dalam menjaganya. La yajuju lil mustawda'i isti'malul wadi'ah illa bi'idnil muwadi'i faqat. Tidak boleh bagi orang yang dititip barang itu menggunakan atau memanfaatkan barang titipan kecuali dengan izin orang yang menitipi. Ya, berupa alat rumah tangga atau perabotan dapur, motor, mobil atau apa saja tidak boleh digunakan kecuali kalau yang menitipkan itu memberikan izin sehingga boleh digunakan. Berikutnya ada al-amanah. Amanah ada dua, ada amanah malikiyah, ada amanah syariah. Ya. Yang pertama amanah malikiyah yaitu amanah yang merupakan titipan dari orang yang memiliki barang tersebut dan harus ada izinnya. Seperti wadiah. Jadi amanah malikiyah itu ada beberapa hal. Wadiah termasuk bagian dari amanah malikiyah. Si amanah ada dua macam, ada amanah malikiyah, ada amanah syariah dalam fikih. Ya, ini kita tamat ilmu lagi ya. Apa bedanya? Kalau amanah malikiyah itu adalah merupakan amanat dari orang yang memiliki barang itu. Nanti izinnya tergantung dia yang memberikan izin, gitu. Seperti wadiah, wadiah atau titipan bagian dari amanah malikiyah namanya. Kemudian narahan gadai. Nah, kita perlu uang, kita minjem uang ke seseorang yang menerima gadaian, katakanlah. Kita titip, kita gadaikan jam atau kitab atau barang. Ini namanya amanah malikiyah. Orang itu wajib menjaga barang tersebut sebagai barang gadaian. Wal ijaratu juga barang yang disewa. Ya, rumah yang disewa, mobil, motor, apa saja yang disewa itu bagian dari amanah malikiyah yang wajib dijaga dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian al-mudharabah, mudharabah juga yaitu akad perjanjian dalam kerjasama perdagangan, yang satu memberikan modal, yang satu sebagai pengolahan dalam perdagangan. Si A ngasih modal 10 juta, si B-nya yang menjalankan modal dalam perdagangan, namanya mudharabah. Ya, itu bagian dari wadiah yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi contoh amanah malikiyah ada 4 di sini. Wadiah, titipan, ar-rahnu, barang gadaian, al-ijaratu, barang sewaan, wal mudharabah dan mudharabah. Yang kedua adalah amanah syariah. Hiya ma lam yakunil istila'u 'alaiha wa wad'ul yad 'alaiha bi istimanin li'adin min malik. Yaitu barang yang diperoleh atau didapat tanpa adanya penyerahan dari pemiliknya, ya, tanpa ada meletakkan tangan, tanpa pemberian amanat begitu, dan tidak ada izin dari yang memiliki barang tersebut. Waqad shara tahta yadihi la ala wajil adwan, dan barang itu ada di tangan seseorang tapi bukan dengan jalan kezaliman, bukan hasil mencuri, bukan hasil korupsi, bukan hasil
Nah, kejahatan ada barang tersebut di tangannya, di dalam kekuasaannya. Bal sarat tahtaha imma qahran wa imma bitaslimil malik lah bidun ittila' minal malik. Barang itu ada pada kekuasaannya, pada tangannya, bisa terjadi karena terjadinya qahran. Jadi tanpa ada penyerahan begitu. Ya, spontanitas. Di sini kasih contoh kama idza atarat harrihu aw jaa biha sailu masalan fi milkihi wa waqata hatiyadihi. Seperti barang yang diterbangkan oleh angin. Ya, misalnya contoh, ada uang gitu, angin banyak, topan, ada uang terbang sampai ke tangan kita. Ini bagaimana? Ini uang ini namanya menjadi amanah syariah, bukan amanah malikiyah. Bab ada malikiyah, ada pemilik yang menyerahkan. Ini enggak ada. Maju dikembalikan, ini kemana kembalikannya? Ini kan angin yang membawa misalnya. Jadi amanah syariah. Atau misalnya barang yang dibawa oleh banjir, jadi tsunami atau sungai banjir, membawa peralatan, bawa barang-barang sampai ke kita. Jadi bagaimana? Kita gunakan. Ntar dulu. Ini namanya menjadi amanah syariah. Jadi amanat, tapi amanah syar'i. Ya. Tidak ada pemiliknya. Atau juga terjadi amanah syariah ini ada seorang menyerahkan barangnya, kemudian dia hilang begitu tanpa ada informasi darinya, nggak tahu kemana, nggak jelas lagi, ya orangnya nggak jelas siapa yang menitip. Contohnya katakanlah kita lagi nggak ada di rumah, kita punya anak masih kecil, ada orang nitipin barang, gitu, barang berharga lagi, anak kita yang terima, orang itu nggak ada, kita sampai dulu ini siapa, anak kita bilang ini punya ada orang nitipin begitu, atau tertulis misalnya dia nggak ada. Kemudian menghilang, nggak ada kabar, siapa pemiliknya, nggak jelas. Ini menjadi amanah syariah, bukan wadiah namanya. Ya, itu contoh yang kedua. Contohnya, kama idza ishtara sanduqan fawajada fiha syai'an min malil ba'i bidun itla'i. Contoh yang lain adalah seperti ada seseorang membeli lemari atau beli sesuatu yang ada lacinya begitu, ada lacinya, lemarinya, atau bisa dibuka, apalah barang-barang. Ternyata di dalamnya itu ada misalnya barang berharga, ada cincin, ada perhiasan atau apa gitulah. Ya, dia menjadi bukan wadiah, tapi menjadi amanah syariah pada kondisi seperti itu. Dan kasih penjual tidak mungkin meletakkan perhiasan di barang dagangannya. Ini milik siapa? Nggak tahu. Nah, kecuali kalau penjualnya nggak jujur, itu milik saya, diambil sama dia. Kalau keduanya tahu fikih, pembeli tahu fikih, penjual tahu fikih, dia tak angkat tangan, nggak berani ngambil. Ya, tapi kebanyakan ya sudah jadi miliknya. Ketika terjadi seperti itu, terkadang terjadi seperti itu. Kan barang bekas itu ada kan yang dijual di mana-mana, baju bekas, apanya bekas. Terkadang ada sesuatu di dalamnya. Itu bukan menjadi wadiah, juga menjadi milik pembeli, bukan. Ya, karena itu bukan barang yang dijual. Yang dijual bajunya, isinya. Ada uangnya misalnya, ada perhiasan, ada cincin keselip di situ. Bukan yang dijual, tapi itu sebagai amanah syariah. Atau terkadang, contoh yang lain, si penjual menyerahkan kembalian salah lebih begitu. Misalnya kata penjualnya ini orang biasa nggak kenal uang, ya. Uangnya kan karena sama, apalagi sekarang kan uang 2.000 dengan berapa itu hampir sama. Katakanlah, ternyata si penjual memberikan uang kembalian malah lebih begitu. Pulang, maka belanja sekian, sekarang malah lebih ini. Nah ini bukan menjadi halal, tapi menjadi amanah syariah. Si pembeli cepat-cepat ke penjualnya lagi untuk dikembalikan uang itu, dan itu nggak halal. Kalau penjualnya nggak tahu, misalnya penjualnya nggak punya toko misalnya, ya katakanlah di kaki lima atau bagaimana begitu, atau sudah nggak ada, nah, maka nanti ada caranya, itu diserahkan pada hakim syar'i, kepada wakilnya di sini. Itu caranya. Fikih memang detail. Ya, sini saya katakan bahwa akhlak sangat global. Akhlak sangat global, tapi didetailkan oleh fikih. Hubungan yang erat antara fikih dengan akhlak nggak bisa dipisahkan. Itu contoh yang berikutnya, seperti uang kembalian yang lebih. Atau misalnya syariat membolehkan untuk menggunakan barang tersebut. Seperti barang lukoto, barang temuan. Ini pun ada perinciannya nih. Ini masih global ya. Jadi kita lagi jalan nemu uang. Ya, kan pemiliknya nggak ada.
Ini namanya luqata, barang temuan. Atau adzola, barang hilang. Ada hewan yang hilang, motor yang hilang, apa yang hilang begitu. Ini syari mengizinkan. Wa ma yuntaja min yadi sariki awil ghasibil isal ila sabihi. Juga barang-barang yang diambil dari pencuri atau dari orang yang merampas itu sebagai amanah syariah. Ada pencuri ketangkap misalnya, ya. Kita nggak tahu dia pencuri di mana, jadi pun dia nggak mengaku. Ini barang milik siapa? Barang menjadi amanah syariah namanya. Ya, bukan lagi wadiah, bukan milik seseorang. Harus sampai kepada pemiliknya. Kalau nggak ada kepada hakim syariah, kepada wakilnya. Wa kadama yakhudhu min nasabi awil majnuni min malihima 'inda khawfi talafi fi aidihima lil hafdi. Juga barang-barang yang diambil dari anak kecil, ya. Kemudian juga dari orang yang gila yang khawatir akan terjadi kerusakan, ini menjadi amanah syariah, bukan menjadi amanah malikiyah. Jadi ada dua amanah, ada amanah malikiyah, ada amanah syariah. Jelas ya insyaallah. Ini perlu kita pahami. Dan kita tidak boleh menggunakan yang milik kita sembarangan. Jadi jelas dari sini bahwa apapun yang sampai kepada kita, ya, sekiranya tidak ada orang yang menyerahkan pada kita dan ada pada kekuasaan kita, baik kita itu pribadi atau kita sebagai punya jabatan, maka jangan langsung digunakan barang itu. Dan jangan langsung diserahkan pada orang lain, disedekahkan, tapi harus ikuti aturan fikihnya yang ada di sini. Supaya tidak terkena dosa. Yajib hifdzul amanati syar'iyyah wa yajib isaluha ila sahiba fi awwali ajminatil imkan. Walau lam yutalibul malik biha walau talifat fala dhamana illa ma'at ta'addi wa tafrid. Kalau amanah syariah tadi itu ya ditemukan pemiliknya, maka wajib dikembalikan pada pemiliknya. Barang yang hanyut lewat banjir atau yang datang pada kita, ya kita tahu pemiliknya, kita kenal, kayak mobil, kendaraan, sepeda, kita tahu, kita kembalikan cepat-cepat. Lalu ada pemiliknya. Jangan sampai kita simpan, tidak boleh. Law kana al-ainu amanatan malikiyatan bi unwanin khasin thumma irtafa dzalika al-unwan kala ain dal mustajarah ba'da qadl muddatil ijarah fatashir amanatan syariatan fi yadihi. Ya. Terkadang amanah malikiyah itu menjadi amanah syariah seperti rumah yang dikontrakan ketika sudah habis. Kemudian pemiliknya tidak mengambil cepat-cepat, maka harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai digunakan atau difungsikan tanpa seizinnya. Itu seputar masalah wadiah yang sudah kita baca dari pembahasan pertama sampai yang akhir sudah selesai. Walaupun mungkin masih global, belum terperinci lagi. Jika ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan di sini. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya, silakan Pak Rizal. Kalau misalnya kita mendapatkan suatu barang emas di misalnya di jalan atau di mana, ya, kita udah umumkan tidak ada yang merasa memiliki, itu berapa lama? 1 tahun biasanya. Iya. Tunggu 1 tahun sampai 1 tahun. Iya. Bukan dimiliki, diserahkan kepada hakim syar'i. Siapa hakim syar'i? Yaitu marja taklid, ulama marja kita. Kalau nggak ada, kan banyak di Iran. Indonesia nggak ada, ya kepada wakilnya di sini nih. Jangan digunakan, jangan dimiliki, bukan jadi milik kita. Ya, kalau merasa pernah seperti itu gimana? Wajib mengganti dan serahkan pada hakim syariat pada waktunya. Kecuali barang-barang yang tidak dianggap memiliki harga atau barang itu cepat rusak. Misalnya antum lagi jalan, ya, lagi jalan ketemu ada 2-3 butir apel gitu. Lah, siapa pemiliknya ini? Apel masih segar. Pertama harganya ringan, kedua juga cepat rusak, antum ambil makan halal kalau itu. Nggak apa-apa. Kalau nemu uang misalnya 1 juta ada dompetnya, jangan nggak halal. Diumumkan, ya, diumumkan di tempat yang hilang itu. Kalau khawatir nanti ada orang yang mengaku-ngaku dan atau nggak bisa membuktikannya, sulit, khawatir, ya serahkan ke hakim syar'i atau pada wakilnya. Kalau di kita ini repot. Online di Iran itu anak sering lihat anak bis itu terkadang diumumkan
emas, ya. Kalau siapa keinginan emas, harap hubungi ini begitu. Diumumkan di dalam bis. Atau kalau sepatu sebelah anak-anak ditaruh sebelahnya, nggak dibuang, ditaruh sampai ketemu. Atau jam tangan, apa saja terkadang sedikit kayak begitu. Dan orang nggak mengaku-ngaku. Iya. Kalau berupa emas gitu, Iya, tetap harus diumumkan dan dijaga. Ketika sudah nggak ada, serahkan ke hakim syar'i atau pada wakilnya. Tetap kalau uang 100.000. Iya. Dilihat kalau sekiranya di tempat yang aman, ibu nemu uang di mana? Di sini. Ya, umumkan aja di sini. Mungkin. Kalau di jalanan, jalanan umum, jalanan khusus. Kalau jalanan umum kan kemungkinan juga orang udah nggak ada siapa pemiliknya juga cuma uang 100. Nah, sebaiknya sedekahkan dengan niat pahalanya untuk orang yang hilang. Iya. Bukan. Untuk yatim piatu, untuk fakir miskin, untuk disedekahkan. Niat pahalanya untuk orang yang hilang. Udah Bu ya? Jadi sama sekali nggak boleh kita pakai. Nggak boleh. Nah, kecuali kalau ibu miskin, udah kelaparan, nggak punya uang, udah niat sedekah, pahalanya buat orang itu. Kalau ibu masih punya uang, jangan, nggak boleh. kalau uangnya niatnya sedekah, pahala yang dia boleh nggak? Itu tadi kalau antum misalnya perlu uang, lapar, pengangguran, udah nggak apa-apa. Kalau antumnya punya uang nggak boleh, harus pada fakir miskin yang membutuhkan uang itu. Misalnya gini, kita kan mau merantau nih, anak kita sama istri kita itu sama tetangga kita apa teman kita gitu. Ada kewajiban kita apa kalau yang di kita apa? Kewajibannya memberikan apa namanya makan, titipan uang atau beras atau apa. Kalau anak kecil nanti gimana pakaiannya, nyucinya, semuanya harus dilihat, diperhatikan kebutuhannya semuanya. Orang nggak mau nitip enak aja, yang ngurusnya kan repot. Kalau anak kecil bagaimana? Iya, repot. Harus ada konsekuensinya. Keperluannya diperhatikan semuanya. Obat-obatannya kalau dia sakit, kesehatannya dan seterusnya. Iya. Gimana Pak Rijal? Ada lagi? Ya seperti itu dari sebenarnya dari jauh. Kalau kondisi pada saat itu juga kondisi nggak punya apa-apa. Ya. Kondisi pada saat itu juga nggak punya apa-apa. Uang sama sekali tidak ada. Iya. Itu dapat itu kita bukan kawan gitu, enggak. Cuma saya mikir pada saat itu memang udah saya tahan kira-kira 30 bulan. Saya jual, saya gunakan itu. Iya, kalau kita yang perlu, kita yang miskin, ya, dan nggak ada lagi yang barangkali yang lebih fakir, nggak apa-apa digunakan. Kan unwanya adalah fakir miskin. Ya. Kalau kita hanya miskin sementara, kemudian kita punya kemampuan, ya asal diganti. Lebih selamat begitu, pahalanya buat orang yang kehilangan tersebut. Itu nggak nunggu setahun tadi, langsung bisa digunakan apa nunggu? Iya, kalau nggak mesti setahun, kalau misalnya sudah jelas, ya sudah jelas, nggak mungkin bakal ketemu. Setahun pun nggak ada manfaatnya, kelamaan. Oh, jadi kita sendiri ya? Oh, Iya. Iya, kalau masih kemungkinan bisa ketemu sampai setahun batas akhirnya. Iya. Jadi sebaiknya kalau minum uang di dalam tidak serta ambil. Diambil, itu menjadi amanah syariah. Kalau antum nggak ambil, diambil orang nanti. Nah, kalau orang yang menggunakan, sewenang-wenang kita nggak tahu untuk apa. Antum yang ambil, antum yang ngerti fikih, serahkan ke marja atau umumkan. Atau paling enak serahkan ke marja aja langsung. Atau pada wakilnya di sini. Selesai sudah. Nanti wakil marja yang mengelola uang itu. Uang amanat syariah. Tapi kalau cuma 100.000 langsung kita sedekahkan. Iya, nggak apa-apa. Kalau sedikit nggak apa-apa. Iya. Maka kalau 5.000, 10.000, ya langsung digunakan pun nggak apa-apa. Kalau sangat sedikit sekali. Kayak tadi ada tomat jatuh satu gitu. Iya. Bosan lagi jalan-jalan. Ada tomat satu besar segar. Haus, udah cuci aja langsung makan nggak apa-apa. Halal kalau gitu. Oh, berarti kalau kita ketemu telur di kebun apa di mana itu nggak ayam berapa? Dilihat kondisinya. Kalau di kebun siapa dulu? Kebun tetangga ya jangan punya tetangga kemungkinan. Fikih itu mengalai kalau begini maka begini. Kalau begitu begitu. Jadi itu kalau fikih begitu.
Fikih sangat detail, makanya nggak bisa fikih seringkali nggak bisa tuntas dengan menjawab fikih lewat WhatsApp atau telepon, harus langsung ngobrol gitu, baru puas. Fikih sering begitu. Tanah orang dia, tanah terbuka gitu. Tapi situ banyak tanaman liar, nggak dia tanam, biar lagi kita lihat biar gitu. Ada tanaman yang mungkin nggak dijual di pasaran, kita nggak tahu tanaman itu berguna untuk kesehatan gitu. Kita ambil itu boleh nggak? Kalau tanah itu tidak ada yang berwenang sama sekali, bebas begitu, bisa. Kalau ada yang punya wewenang, misalnya PRT, RW, atau siapalah, wajib izin pada yang punya wewenang di daerah itu, wajib. Kalau di sebagian pulau yang jauh, nggak ada disentuh oleh siapapun, nggak ada yang punya wewenang, itu bebas, boleh. Kalau logiknya kalau kita izin misalnya RT, gitu aja pakai izin dari itu kan tanaman liar bukan? Iya. Istilahnya kita izin juga malah diketahui sama RT-nya, gitu. Istilahnya lucu gitu kita izin. Padahal itu tanaman liar, rumput apa gitu. Cuma kita, ini bisa berguna gitu. Nggak istilah nggak dimanfaatkan juga sama orang-orang sekitarnya gitu. Cuma kita tahu manfaat itu boleh nggak gitu. Iya, kalau sekiranya barang itu nggak berharga, nggak direken begitu, ya nggak apa-apa. Tanpa izin. Kalau direken atau dihargai, wajib izin yang punya wewenang daerah itu. Kalau nggak ada yang punya wewenang, kayak di pulau-pulau yang kosong gitu, di hutan belantara, nggak ada pemiliknya, nggak ada penguasanya, ya bisa digunakan. Jadi bisa bahkan di sebagian tempat dibolehkan kita namanya menghidupkan tanah yang mati dengan membatasi begitu. Itu ada aturannya, di fikih pun dijelaskan seperti itu. Ya, ada batasan-batasannya. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan untuk menghidupkan tanah yang mati atau mencari barang-barang yang tidak ada pemiliknya, kayak ikan di lautan yang bebas gitu, atau barang-barang yang ada di gunung belantara yang tidak disentuh oleh orang sama sekali, atau yang ada di hutan belantara, apa saja yang tidak ada yang berkuasa di situ, itu imam zaman mengizinkan kepada orang-orang yang berwilayah. Tapi orang yang tidak berwilayah tetap tidak mendapat izin, begitu ada seperti itu. Itu global ya, itu global begitu. Ya. Kalau misalnya nelayan Malaysia, dia berlayar ke wilayah Indonesia, itu mencuri atau memang secara itu boleh nggak? Kan dunia ini milik Tuhan. Gitu. Laut apa yang punya orang Tuhan yang punya gitu kan. Misalnya dia hidup sendiri, kerja sendiri gitu. Iya. Ketika sudah menjadi bagian dari negara Indonesia, tentu punya hak di situ. Nggak boleh, harus dengan izin. Dan ketika masuk tanpa izin, dianggap mencuri. Iya. Itu namanya kan sifatnya jadi sudah menjadi hak milik Indonesia seperti itu. Ada fikih juga diatur seperti itu. Iya. Nah, terkadang masalah wadi'ah ini, wadi'ah bisa bermakna fikih yang kita bahas barusan. Ada wadi'ah bisa bermakna lain. Seperti misalnya ketika Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam mereguk syahadah. Ya. Kemudian ada ucapan dari Imam Ali, ya Rasulullah, beliau berziarah kepada makam Rasulullah, ini aku kembalikan wadi'ah. Imam SAW menggunakan kata wadi'ah. Ini Zahra putri tercintamu, sebagai wadi'ah titipan padaku, aku kembalikan dengan selamat, ya tanpa aku zalimi, tanpa itu kira-kira. Itu wadi'ah dengan makna yang lain, ya. Jadi wadi'ah di sini makna fikih, di situ wadi'ah dengan makna yang berbeda. Titipan juga. Amanah pun maknanya luas, kayak anak kita amanat, harta yang kita pegang juga amanat, ya. Bahkan jabatan amanat. Amanat bisa bermakna luas. Tapi amanat yang ada di fikih itu sudah kita bahas. Ada amanah maliki, ada amanah syariah. Bisa amanah bermakna yang lain. Tergantung konteksnya apa. Jadi kalau untuk membaca masalah amanat, lihat dulu di bahasan tafsirkah, atau pembahasan hadis, atau di mana. Sehingga nanti tidak salah dalam mengartikan dan memberikan penjelasan kepada orang lain. Iya. Ada soal yang lain? Tapi itu di buku mana, Pak? Ada di sini, cuma anak ambil dari yang bahasa Arabnya.
Ya, ya. Bisa antum baca nanti insya Allah. Itu buku memang isinya itu memang dari waktu dulu Pak. Ini apa ya, dari para imam atau memang fatwa-fatwa ulama marja itu apa? Iya, jadi semua fatwa marja itu diambil dari hadis-hadis para ma'sumin. Kalau antum melihat kitab namanya kitab fikih Wasailus Syiah, itu kitab ada mungkin ada yang 10 jilid, ada yang 15 jilid, macam-macam cetakannya. Itu kitab hadis-hadis yang semuanya terkait masalah fikih. Dari bab tohara, wudu, mandi, terus sampai kepada masalah muamalah, masalah politik. Ada hadisnya di situ semuanya. Kemudian ulama mengambil dari situ, menyimpulkannya dan dibuat dalam bentuk masalah fikih untuk memudahkan kita. Ya, insya Allah. Ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Apakah misalnya di hewan gitu, hewan ini selama dipikir itu punya apa penghasilan itu apa telur dan sebagainya. Tapi dari awal tidak ada akad boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Itu pun nggak bisa makan. Apa? Kalau ada izin dari pemiliknya ketika menitipkan halal nggak apa-apa. Yang penting ada ucapan, ada izin. Kita nggak makan, dia nanti basi atau apa? Ya, itu namanya fuduli. Ya, jadi fuduli itu melakukan sesuatu tanpa izin yang berwenang. Fuduli. Ada baik jual beli fuduli, ada nikah fuduli, ada menggunakan barang fuduli, ada fuduli macam-macam. Ya, jual barang bisa fuduli. Misalnya antum katakanlah dititipi motor gitu. Kemudian antum menjual tanpa izin si pemiliknya. Karena antum melihat maslahat ini motor dijual. Pemiliknya nggak tahu. Kemudian antum minta izin kepada pemiliknya. Karena ketika menjual, antum nggak sempat minta izin atau sulit minta izin, udah jual aja lah. Karena kemungkinan pemiliknya akan memberikan izin. Setelah dijual baru minta izin, baru nyambung. Ketika diizinkan, maka jual belinya sah. Ketika nggak diizinkan, ya nggak sah jual belinya, dikembalikan lagi. Nikah bisa nikah fuduli, gitu. Misal antum punya anak, antum nikahkan aja dengan siapa gitu, tanpa izin anak antum lagi, tanpa persetujuan. Nanti setelah akad nikah baru minta izin. Ketika setuju maka sah, ketika enggak ya enggak. Pernah terjadi di Indonesia, di Jawa Timur, antara seorang anak yang masih kecil, laki-laki, dinikahkan dengan anak perempuan temannya masih kecil juga, nikah halal, jadi main berdua, ya masih kecil, itu nikah fuduli. Sudah dia dewasa, sudah saatnya usia menikah, baru dikasih tahu. Ternyata keduanya menerima, ya sah. Ketika akan menerima, enggak sah. Itu namanya nikah fuduli. Ini pun termasuk juga menggunakan barang fuduli. Jadi bab fuduli itu ada di bab fikih. Ya, jual beli fuduli, nikah fuduli, macam-macam. Ada sifatnya fuduli. Ya. Berarti itu kalau nikah fuduli itu kan nggak melakukan apa-apa kan artinya itu kan. Iya. Itu kalau mereka nggak terima gitu, mereka nggak mau kan pisahkan ya. Itu hukum mahram itu tetap berjalan atau memang tidak? Iya. Selama belum ada izin atau persetujuan, belum dianggap sah. Jadi keabsahannya masih menggantung. Iya, belum bisa kumpul, belum bisa melaksanakan sesuatu yang berkaitan rumah tangga, masih menggantung keabsahannya. Jual beli gitu juga, jual beli fuduli belum menjadi milik masing-masing. Jadi si pembeli ketika menyerahkan uangnya, uang belum menjadi milik si penjual, ya, si penjual pun belum memiliki barangnya itu, masih menggantung. Ketika disetujui baru menjadi milik masing-masing, baik uangnya maupun barangnya. Ya, masih menggantung kalau belum ada izin. Ya. Jadi bisa dikatakan fuduli terjadi melihat maslahat kepada kondisi yang ada pada masa itu, melihat kondisi barangnya, ya, atau orangnya, atau apalah, semuanya maslahat baru dilaksanakan secara fuduli.
Sementara minta izin tidak mungkin ketika itu. Itu ada istilah fuduli, ya. Berarti makna fuduli itu hampir mirip kayak tunangan yang seperti sama atau beda? Enggak, beda. Kalau tunangan sudah jelas, namanya melamar, khitbah, iya. Berarti kalau yang ini fuduli itu kondisi tertentu ya Ustaz? Iya, kalau melamar kan khitbah itu belum akad. Itu baru memberikan tanda saja. Iya, beda, iya. Fuduli juga seperti orang tua juga. Bagaimana? Orang tua harus tahu fuduli. Orang tua Nikah fuduli itu. bisa melakukan. Iya, Dari dua belah pihak. dua belah pihak ya. Perempuannya. Iya, bisa. Maka usahanya masih tergantung izinnya. Ketika disetujui, sah. Ketika enggak, ya gagal, bubar. Tapi kan jika kecil, mereka sampai akhir balik lah. Itu bisa dikatakan misalnya mereka melakukan sesuatu yang memang seperti umumnya laki perempuan. Itu artinya dia nggak istilahnya bermain, kalau mungkin main itu salah tanpa izin. Mereka nggak tahu kalau mereka dinikahkan. Iya, begitu tadi, selama belum ada izin dari yang berkaitan bersangkutan, maka diharamkan melakukan hal-hal yang diharamkan, nggak boleh. Ketika masih kecil kan main, masih kecil kan ada masalah. Ketika masih kecil, usia 6 tahun, 7 tahun, katakanlah anak laki-lakinya, nah perempuan masih usia 5 tahun, masih kecil, nggak ada masalah. Nah, kalau sudah memayyiz, sudah mengerti, nggak boleh melakukan hal yang diharamkan. Tapi kembali lagi tentang sejarah itu kan Aisyah radhiyallahu anha ya. Atau bahasa itu kadang didikan oleh Rasulullah itu dalam keadaan kecil. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Kecil itu bisa jadi ketika bayi, ketika usia 2 tahun, kecil. Belum ngerti apa-apa, nggak tahu. Itu namanya fuduli. Jadi kalau Aisyah itu bilang, Yang apa? Aisyah di yang buatan. Oh, Anda nggak paham itu, nggak ngerti ini. Waktu nikah Setahu Anda sudah dewasa, sudah besar, sudah ngerti. Enggak, itu kan ceritakan itu tentang main boneka, apa? bagus ini diceritakan nikahnya Aisyah 6 tahun sama Nabi. Ada ihtilaf sih kalau masalah itu, dan masih perlu diteliti lagi. Ihtilaf di sejarah lebih ruwet dan sulit ditemukan. Iya, Ngawur aja ya. iya, banyak sejarah sangat sulit. Ihtilaf terjadi di mana-mana, dalam sejarah, dalam fikih, dalam tafsir, hatta dalam bahasa Arab ada ihtilaf. Semua ada ihtilaf. Dan di sejarah sulit disatukan. Hatta ihtilaf di dalam di kalangan antara Syiah sendiri dalam sejarah sangat sulit sekali untuk disatukan. Iya, perlu dikaji secara detail. Sangat sulit sekali untuk dikatakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi tradisinya itu enggak itu ya enggak valid ya. Belum tentu juga karena banyak unsur-unsur politik yang masuk. Lagi ada istilah Israiliyat yang masuk, sangat sulit sekali. Berarti enggak valid. Iya. Seperti Rasul menikah dengan Sayyidah Khadijah aja kan tandanya beliau sudah janda usia 40. Padahal kita baca sebagai riwayat, enggak, Sayyidah Khadijah masih perawan, usia masih muda juga. Dan usaha macam-macam telah dilakukan untuk menjatuhkan Nabi dan keluarganya, macam-macam. Iya, sengaja. Iya. Istilah dalam hadis, tafsir hadis ini pakar kita ini insyaallah. Ustaz Bagas bisa kita tanya. Ikhtilaf dalam hadis. Ustaz siap Ustaz ya? Kalau yang tadi ya tadi tentang pernikahan Aisyah itu Iya. tahun, terus kalau dalam kajian dalam kajian mutakhir itu dirofakkan, ya, jadi hadis yang tidak rofak sebenarnya, tapi sanadnya dirofakkan. Iya. Dan menariknya Ustaz, yang meneliti itu apa namanya Joshua Little. Joshua Little itu penelitian terbaru, tebalnya 500 halaman lebih hanya untuk meneliti ini sanad-sanad pernikahan umur Aisyah tadi. Masya Allah. Dan itu tidak benar. Jadi
penyandaran sanadnya itu kalau kita himpun semuanya itu malah ada lafaz-lafaz yang ditambah-tambahkan. Ada kalau dalam ilmu hadis istilahnya matan yang dahil, Iya. matan yang disusupkan. Kurang lebih seperti itu. Iya. Kata beliau itu tidak benar hadisnya. Itu dari sisi sanad itu diangkat begitu. Yang tadinya ada di bawah diangkat gitu, gampangnya. Dan matanya teksnya dirubah juga, dimasukkan sedikit-sedikit sehingga terkesan itu hadis yang benar padahal itu palsu sebenarnya. Iya. Jadi benar Aisyah usia berapa? Nah, kalau kepastian usianya belum tahu. Belum tahu. Tetapi matan yang menyebutkan bahwa 6 atau 9 tahun itu memang sangat istilah di kalangan periwayatan Sunni, tapi kesimpulan besarnya itu dirofakkan. Iya. Sekali dari kalangan memang Aisyah. Iya. Iya. Kalau tidak ada lagi kita cukup ya, tutup ya. Kita sambung insyaallah Jumat yang mendatang. Mudah-mudahan ilmu kita ini semakin bertambah, maka amal kita, takwa kita semakin bertambah pula. Karena yang kita khawatirkan seperti ucapan Imam Khomeini, qaddasah sirruh, bahwa seseorang itu bisa masuk neraka karena ilmu tafsir, karena ilmu irfan, karena ilmu akhlak, karena ilmu fikih, karena ilmu apapun orang bisa masuk ke neraka jahanam karena ilmu. Artinya orang alim itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Banyak begitu. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai ilmu kita bertambah malah menjatuhkan kita ke dalam api neraka. Nauzubillah. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'ada. Orang yang tambah ilmunya tanpa tambah hidayahnya, pengamalannya, takwanya, maka akan semakin jauh dari Allah. Jadi orang yang jauh dari Allah bukan orang yang bodoh saja. Bahkan kebanyakan orang yang jauh itu dan semakin jauh malah orang yang alim. Na'udzubillah. Betapa banyaknya orang yang alim. Alim artinya hafal Quran, ngerti hadis, ngerti semuanya, namanya alim. Tapi semakin jauh dari Allah, bukan orang yang bodoh. Abdurrahman bin Mujam, kurang apa lagi? Orang-orang yang menolak wilayah Imam Ali dan Ahlul-Bait, orang-orang yang bodoh, enggak. Orang yang bodoh nerima saja, enggak tahu. Tapi orang yang alim ketika menolak, dia dengan pengetahuannya. Alhamdulillah kita jangan sampai tambah ilmu kita dengan belajar di sini, tapi hidayah semakin jauh karena kita tidak berusaha untuk mengamalkannya. Karena itu ketika kita mendapat satu masalah dan kita perlu mengamalkan, maka kita amalkan masalah tersebut, maka kita tidak bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, kita baca doa Farad bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyikal Hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد آل محمد اللهم صل على محمد Ali Muhammad wa ajil farajah bisyan. Mohon maaf, mohon koreksi antum selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
Tadi Salunya secara bahasa. Dapat pada sehat-sehat. Anak minta doa tuh. Anak minta doa tuh. Habib, insyaallah. Ya. Jadi dia pengen dia Setahunnya sama saja. Ya, dibagi rata. Kalau ahli sunnah kan informasinya saudara-saudara yang meninggal dapat. Kalau Syiah ya kan ada masalah. Gitu ya, Anda juga lupa juga beli siapa. Iya, kalau ahli sunnah saudaranya dapat. Dia kalau nggak salah kalau cuma anak satu, sehingga kalau cuma anak satu dia dapat